Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Siap memuji nama Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau menyembah Dia sebab Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita sedetik pun untuk kita berjalan seorang diri. Kita mau memuji Dia. Kita mau meninggikan nama yang kudus, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Mari penuhi setiap kami. Jamai setiap kami. Letakkan setiap kami bagi-Mu saat pagi ini Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Yesus. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di Kau telah berbuat
kesetiaan-Mu Tuhan Jesus. Terima kasih Tuhan besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Irabashiki rabatakan Yesus. Glory Yesus, glory bagi Tuhan yang tak pernah lekang oleh waktu di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur dan tidak bersuka cita. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat pagi hari ini kami rindukan lebih lagi sukacitamu. Kami rindukan lebih lagi hadiratmu mengalir melimpah ke setiap kami. Biarlah sukacita surga mengalir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang siap bersukacita lebih lagi bagi Tuhan, sama-sama kita mengatakan amin, haleluya. Jinawat Tuhan, apa kabarnya saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Kabar baik karena Yesus baik, dahsyat, luar biasa ya. Dia Tuhan yang baik, amin. Dia sangat baik, dia teramat baik di dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekeliling kita mungkin bisa suatu saat meninggalkan kita ketika kita dalam keadaan terburuk, tetapi dia satu-satunya sobat yang setia, amin, haleluya. Ada satu sobat yang setia, tak
takut, Tuhan bersama dengan engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Engkau kota benteng perlindungan kami. Kami mau tetap percaya hanya kepadamu. Haleluya. Hanya padamu
Selalu ada bagi kami, siap menolong kami, memulihkan, menyelamatkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri sendiri. Bahkan di titik terendah kami, Kau ada untuk mengangkat kami. Masih, Yesus. Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku tahu
Kau yang menjadi harapan hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada, sebagaimana kami ada, kami terlalu percaya ini semua karena Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, semua karena anugerah, karena kasih setia Tuhan. Sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami kagum dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus yang menolong dalam hidup kami, yang selalu setia di setiap musim hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Pujian pengakuan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, ialah menjadi pujian yang menyenangkan hatimu Tuhan. Dan hanya inilah yang bisa kami berikan kepada-Mu Tuhan. Pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang Allah yang layak untuk terima pujian penyembahan kami. Layakkan kami semua pagi ini untuk kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas. Urapi setiap jemaat, urapi firman-Mu Tuhan. Biar urapi dari tempat nanti mengalir, membangun setiap hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami. Sehingga pagi ini hidup kami, seluruh hidup kami dikuasai Roh Allah. Sehingga kami tidak ada kesempatan untuk yang lain masuk dalam hidup kami. Roh-Mu yang akan bekerja pagi hari ini, kami siap diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Sebelum duduk kita kasihkan salam. Saudara, katakan Tuhan memberkati hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena kebaikannya kita ada sampai hari ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan masih dalam tema karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kemarin beberapa minggu kepada saya telah menyampaikan, Roh Kudus menolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong Petrus bangkit dari kegagalannya menjadi murid Yesus yang setia. Roh Kudus menolong Petrus untuk bangkit dari keterpurukannya. Murid yang tidak setia kepada gurunya, pengecut. Namun oleh karena kuasa Roh Kudus, Petrus dipulihkan, dibangkitkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Ketika Yeskiel melihat, diperlihatkan di bawah Roh, melihat tulang-tulang yang kering. Saudara masih ingat? Bukan diratapi, bukan ditangisi, tapi dinubuatkan, dikatakan. Akhirnya tulang-tulang kering yang sudah tidak ada pengharapan itu, karena kuasa Roh Allah, menjadi tentara yang kecil atau besar. Tentara yang besar, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin karena karya daripada Roh Kudus. Minggu sore yang Bapak mendatang minggu sore, saya ulas sedikit. Roh Kudus itu menginsapkan, menyadarkan manusia akan dosa. Ketika manusia itu melakukan kesalahan, melakukan dosa itu apa tak saudara? Dosa itu, definisi dosa itu bukan hanya sekedar membunuh dosa, yang memang itu dosa. Tapi firman katakan dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan kalau tahu itu baik, kita tidak melakukan, itu sudah dosa. Ketika manusia itu sadar
adalah pekerjaan Roh Kudus. Mungkin sekalipun kita sebagai orang tua gitu ya, kita sebagai orang tua ketika melihat anak kita yang nakal, yang susah diatur, yang jengkelin kita, yang membuat kita orang tua mesti 70 diri gitu ya, kita nggak kurang-kurang menasihati. Ingat saudara, kita tidak bisa mengubah manusia. Saya sebagai gembala tidak bisa mengubah saudara. Kita orang tua tidak bisa mengubah anak-anak kita seperti yang kita inginkan, nggak bisa. Tetapi Roh Kudus itu yang mampu mengubah, menginsahkan ketika dosa. Oh, aku salah, aku sadar dan bertobat. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saulus contohnya. Saul itu adalah orang yang jahat, yang mengancam, membunuh, menyeret anak-anak Tuhan, dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, tetapi ketika di tengah jalan hampir masuk kota di mana dia tujuannya itu untuk menghancurkan atau membunuh anak-anak Tuhan, apa yang terjadi? Ada cahaya dari langit. Cahaya itu terang. Roh Kudus itu disimbolkan sebagai terang. Ada cahaya, ada terang. Itu pekerjaan Roh Kudus dari langit, dari surga, memancar, mengelilingi Saulus bin Saulus berkata. Dari situlah Saulus sadar, aku ini salah, aku ini berdosa. Kapan Saulus sadar? Ketika Roh Kudus bekerja. Kalau belum ada cahaya dari langit, kalau belum ada Roh Kudus, terang itu mengelimuti kehidupan Saulus akan tetap jalan saja. Pikirannya, kalau aku membunuh itu, pikirannya itu adalah hal yang benar. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, Saulus sadar, Saulus bertobat. Sakius, kepala pemungut cukai, pekerjaannya memungut lebih daripada umumnya, pemeras. Jadi bisa kalau pemungut, pemeras, itu pasti di dalamnya ada orang-orang yang di situ adalah karakternya sudah nggak baik, sudah layak. Dia pasti menjadi orang yang gak peduli dengan orang lain, egois, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, Saudara ngomong apa? Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kurang akan kembalikan 4 kali lipat. Ini bukan perkara yang mudah. Setengah dari hartanya sudah diberikan kepada orang miskin. Itu bukan perkara yang mudah, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, orang yang egois, orang yang pelit, orang yang gak mau peduli dengan orang lain, kalau Roh Kudus bekerja, diubahkan hatinya menjadi orang yang bermurah hati. Amin. Menjadi orang yang peduli, saudara. Seperti itu, saudara. Itu semua karena karya Roh Kudus, saudara. Karena pekerjaan Roh Kudus mungkin kita dulu pernah alami, saudara. Bagaimana keadaan kita, Allah. Kita ini orang yang ingin dimengerti, tapi tidak mau mengerti orang lain. Ada kan, saudara? Orang-orang yang punya karakter inginnya dimengerti, ngerti aku, tetapi tidak mau mengerti orang-orang di sekitarnya. Ada orang yang itu egois, saudara. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, wah, Tuhan itu luar biasa. Kalau Roh Kudus bekerja, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Anak yang terhilang, saudara ya. Kalau Roh Kudus bekerja, sadar akan dosanya sehingga kembali kepada Bapaknya. Karena pekerjaan Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, kita ini terbatas. Sebabnya setiap hari kita minta Roh Kudus bekerja dalam hidup, dalam keluargaku, dalam pelayananku, dalam pekerjaanku, dalam rumah tanggaku, saudara. Kadang-kadang kita sudah merasakan sesuatu rasanya buntu jalan kita, tapi jangan berhenti. Kita punya Roh Allah yang hebat, yang luar biasa. Hari ini kita menemukan dalam Yohanes pasal yang ke-16 bagaimana pekerjaan Roh Kudus selanjutnya. Yohanes pasal yang ke-16. Oke, Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca bersama 1, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sahabat sekalian. Tetapi apabila ia datang, siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus sudah datang belum? Sudah. Kalau Roh Kudus itu datang, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu juga dikatakan roh kebenaran. Ya, roh Allah, roh kebenaran, roh yang hidup. Banyak saudara ya. Akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian, tapi seluruh. Jadi kalau Roh Kudus datang, kalau Roh Kudus penuhi kita, ya, kalau Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, kalau Roh Kudus bekerja berotoritas, mendominasi hidup kita, saudara, dampaknya apa? Roh itu akan memimpin, menuntut, membimbing untuk kita bisa melakukan kebenaran. Saudara. Kebenaran. Hidup kita ini perlu dipimpin Roh Kudus, saudara ya. Karena Tuhan tuh tahu kita ini terbatas. Kita itu lemah. Kita seringkali tidak mampu, ya. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita semua itu pada umumnya tidak bisa tanpa Roh Kudus. Kita ini tidak bisa mengatasi manusia lama kita, ya. Tidak bisa menguasai manusia lama kita tanpa hidup kita dipimpin Roh Kudus, saudara. Makanya penting Roh dalam kehidupan kita. Makanya sampai Rasul Paulus itu ngomong, saudara, dalam Roma pasal yang ke-7. Coba perhatikan, Roma pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-17, ya. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-19. Ini saudara, ini adalah pengakuan daripada Rasul Paulus. Roma 7 ayat 19. Sudah ketemu? 1, 3. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang itu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Rasul Paulus menyadari keterbatasannya, ya, kekurangannya, ketidakmampuannya. Singkatnya begini, Rasul Paulus ingin melakukan yang baik, tapi justru yang tidak baik yang dilakukan. Sudah pernah nggak alam gitu? Pengen itu melakukan yang baik, tapi justru yang tidak baik. Aku nggak jadi pengen ngomongnya api loh. Gak mau nyinggung, tapi kok ya keceplosan nyinggung loh. Nah, kan begitu ya. Kadang-kadang gitu. Niat hatinya tuh pengen itu menasihati gitu ya. Pengen itu ngomong yang baik, tapi ternyata kok aku tadi ngomongin kok gak baik, justru yang jahat, justru yang menyakitkan, justru yang melukai. Pernah gak kayak gitu? Pernah saya alami juga, saudara. Kemudian akhirnya sadar, ternyata aku ngomong kok keseleo ya, sedikit salah gitu ya, salah. Sehingga ingin melakukan yang baik, ngomong baik, ternyata ke hal yang tidak baik, menyakitkan, tanggapan ulangan sesuatu yang menyakitkan dan melukai. Itu Rasul Paulus, saudara. Makanya pentingnya kita hidup kita dipimpin Roh Kudus, saudara. Gitu loh, saudara, maksudnya. Karena kita tuh gak bisa ingin melakukan yang baik, tapi kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang justru melakukan yang tidak baik. Kenapa? Dalam Kejadian pasal yang ke-6 juga dikatakan di sana, Kejadian pasal yang ke-6. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Kejadian 6 ayatnya yang ke-5.
Ayo kita baca ya. Kejadian 6 ayat kelima. 1, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Siapa di sini? Siapa yang dimaksud? Manusia pada zaman segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Manusia itu cenderungnya melakukan yang jahat, yang tidak baik. Itulah manusia. Saudara, di dalam Roma pasal yang ketiga, coba lihat dulu juga di sana. Roma. Inilah kondisi manusia, kondisi kita sesungguhnya, saudara. Makanya tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa melakukan kebenaran, melakukan yang baik tidak bisa tanpa Roh Kudus. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Kalau saudara baca itu banyak. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, dan seterusnya. Inilah kondisi manusia. Ya. Upah dosa itu adalah maut, saudara. Semua dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, semua manusia itu sudah telah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Bapak dan Saudara, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, saudara, Roh penolong, Roh yang memimpin saudara dan saya, supaya kita diberikan Roh penolong, Roh Kudus, Roh kebenaran, supaya Roh itu memimpin kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Sudah saya katakan tadi, karena semua manusia sudah berbuat dosa. Kecenderungan manusia itu melakukan salah. Paulus katakan, ingin baik tetapi yang dilakukan yang tidak. Itu harus kita sadari, Bapak Ibu. Kita sadari kita sebagai manusia. Kalau kita menyadari bahwa kondisi kita seperti itu, makanya kita perlu berbuat, berarti perlu yang namanya Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menuntun kita. Kalau yang datang Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita ini semua tidak bisa tanpa Roh Kudus menyertai kita, tanpa Roh Kudus menolong kita, tanpa Roh Kudus membantu kita. Ketika kita dihadapkan dengan orang-orang di sekitar kita, ya saudara, orang-orang di sekitar kita itu tidak semuanya kayak kita. Ya Bapak Ibu. Tidak semua orang di sekitar menyenangkan kita. Jangan kita mikir, aku tuh pengen yo orang-orang di sekitarku, di keluargaku, di tengah-tengah gereja, di pelayanan, di masyarakat, mau menyenangkan kita. Nonsen. Dimanapun kita ada, tidak ada. Semuanya pasti kadang-kala sesuatu yang tidak menyenangkan mesti enak. Karena manusia kecenderungannya salah, saudara. Sesuatu yang tidak menyenangkan dihadapkan di sekitar kita yang tidak menyenangkan, saudara. Ya, manusia lama kita kadang-kala kita merespon apa, saudara? Pegel, ya, manusia lama. Kadang-kala kita merespon sakit hati, kita merespon kecewa dengan orang-orang di sekitar kita.
Tetapi ketika Roh Kudus itu memimpin kita, saudara, Roh Kudus akan ngomong kepada kita, sabar. Amin. Sabar. Kuat, gitu ya saudara ya. Jangan jemu-jemu melakukan yang baik, terus mengampuni yang baik. Jangan kembali kejahatan dengan kejahatan. Itu Roh Kudus saudara, memimpin kita, milik kita, memimpin kita. Terus gak usah membalas, sabar saja. Semua ada waktunya. Gak usah kecewa, gak usah benci, ampuni saja. Amin. Ini Roh Kudus menuntun kita. Tinggal kita tuh mau gak dituntun. Tinggal kita tuh mau gak dibimbing. Tinggal kita tuh mau gak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Alah, mending mau nyakiti terus. Gelang, gak sengaja. Saudara, manusia itu manusia lama. Manusia lama yang harus kita tinggalkan, saudara. Manusia daging kita harus kita tinggalkan. Kita belajar bersama-sama untuk melakukan yang benar. Sekalipun itu mungkin awalnya beban, susah. Kita tolong sekarang kenai pergi ninggalin saya ini susah kembali ke kita. Pernah nggak gitu saudara? Itu saya alami beberapa waktu kemarin saudara. Wah, saya ditinggalkan tanpa ada berita. Buat pamitan lah kayak gimana gitu ya. Atau saya ke sana. Enggak saudara. Datang ke rumah saudara. Saya Roh Kudus tadi katakan, gak apa-apa, ampuni saja. Mengampuni dan melupakan itulah yang apa? Engkau ajar. Kamu lama-lama pernah bilang begini. Mengampuni dan melupakan. Kalau saudara sakit hati, tapi saudara ketika ketemu orang yang dekat, itu artinya belum mengampuni, belum melupakan. Coba mengampuni, ini loh saudara, mengampuni diri. Orang kalau udah mengampuni dan melupakan itu saudara, dari dalam hati ketemu jebret tetap baik, walaupun pernah menyakitkan. Tidak ada baik juga menolong. Saya gitu, walaupun pernah menyakitkan aku, merasanya gak enak lah pokoknya saudara. Tapi tetap baik. Bukan hanya sekedar baik, ya melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bukan begitu saudara. Tuhan, bagaimana hidup kita dipimpin Roh Kudus, memimpin kita kepada kebenaran saudara. Makanya setiap hari kita menuntut Roh Kudus pimpin aku untuk aku di dalam kebenaranmu saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Setiap minggu naik gereja, setiap minggu dengarkan firman Tuhan, wes melayani, misalkan sudah melayani Tuhan, tapi masih menyimpan sampah dalam hidup kita, masih menyimpan kepahitan dalam hati kita, masih menyimpan kekecewaan dalam hati kita. Kita tidak bisa mengampuni. Ayo kita mulai hari ini, kita mau belajar. Memang itu sesuatu yang gak mudah. Tetapi firman Tuhan katakan Roh Kudus itu kalau ada dalam hidup kita, berkuasa, memimpin hidupmu, berotoritas, mengendalikan seluruh hidupmu. Roh itu yang akan memimpin saudara, bukan kita gitu kan. Kalau manusia kita tadi manusia cenderungnya berbuat salah. Kalau Roh itu bukan kita, dipimpin melakukan yang benar. Ketika kita mulai menyimpang dengan firman Tuhan, ketika kita mulai tidak taat, tidak ikut sama firman Tuhan, Roh itu akan memimpin saudara. Ayo balik meneh, kembali setia, kembali taat melakukan firman Tuhan. Akan memimpin saudara, akan memimpin kita untuk kita melakukan yang benar saudara. Tapi ketika kita sudah menyimpang sekali gitu ya, terus gak apa-apa sekali ya, gitu ya saudara. Besoknya dibalik mana saudara? Terus gak apa-apa 2 kali. Besok
kali, 4 kali, 5 kali, sampai banyak kali, saudara. Kalau seperti itu, saudara, kira-kira Roh Kudus bagaimana, saudara? Saya percaya Roh Kudus itu tidak marah. Karena Roh Kudus itu roh yang lemah, lembut. Cuma Roh Kudus akan diam. Dia tidak akan ngomong lagi kepada kita. Untuk apa Roh Kudus ngomong kalau kita nggak nurut sama Roh Kudus? Seperti hanya kita orang tua, sudah pernah kita orang tua gitu ya, ngomongin anak, sepisah gak didengarkan, gak didengarkan, induk gak didengarkan, 3-4 kali gak ditulis. Orang tua kita gimana? Marah? Enggak. Biasanya orang tua gimana? Diam wes, jangan. Betul? Orang tua akan diam. Dan bisa kali kamu diam. Bukan berarti orang tua marah. Untuk apa toh? Ngomongin yang tidak mau dengar. Itu orang tua. Kayak gitu sudah. Roh Kudus itu kadang-kadang diam. Diam. Makanya di dalam kitab Mazmur, saudara, kita akan melihat kitab Mazmur pasal yang ke-51 bagaimana Raja Daud, saudara, mengatakan kepada Tuhan, jangan izinkan Roh Kudus diam dalam hidupku. Saudara, mari kita belajar terus diiringi sama Tuhan, kita menurut sama Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat 11. Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang riang. Ya, 1, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini adalah sebuah doa yang dinaikkan Daud kepada Tuhan ketika Daud jatuh dalam dosa. Daud ketika jatuh dalam dosa, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta Tuhan jangan ambil roh yang ada di dalam diri. Daud takut kehilangan yang namanya roh Allah. Daud takut nanti kalau Roh Kudus diam, tidak mau ngomong dengan Daud, saudara. Karena dianggap tidak mau menurut, menjadi orang yang kalau orang Jawa bilang gamblang, sebenarnya. Jangan izinkan Roh Kudus diam. Kita minta ketika kita melakukan kesalahan, kita mulai menyimpang sama Tuhan, firman Tuhan, kita mulai sadar, Roh Kudus sadar. Kalau sadar kita bertobat, Tuhan itu mengasihi dan Tuhan mengampuni dalam kehidupan kita. Luar biasa. Roh kebenaran, Roh akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran. Kita gak bisa. Tanpa Roh Kudus kita gak mampu, saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-36, dibaca di sana. Yesaya pasal yang ke-36. Banyak ayatnya, saudara. Yesaya 36. Yesaya pasal yang ke-36. Ayatnya yang ke-26. 25, 26 ya. Yesaya 36 demikian firman Tuhan ayat ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu apa? Air jernih. Ya, akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26 bersama-sama. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tentang
berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Ini saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan memimpin kita, saudara, menolong kita dari hati yang keras diubah menjadi hati yang lembut. Hati yang keras seperti batu, ya saudara ya. Hati yang keras itu hati yang tidak mau mendengarkan nasihat ajaran firman Tuhan. Hati yang membatu, hati yang tidak mau dinasihati, ya saudara ya. Menolak untuk dinasihati itu hati keras. Tetapi ketika Roh Kudus itu memimpin kita, maka Roh itu akan membawa kepada kita dari hati yang keras dijadikan menjadi hati yang lembut. Kemudian apa lagi? Dari hati yang tidak taat dijadikan menjadi hati yang taat. Itu karena Roh Kudus. Wah, dulu kita keras. Karena Roh Kudus memimpin kita, kita diubah menjadi hatinya lembut. Yang dulunya gak nurut, gak taat, gak mau ngerti, dinasihati gak mau dengarkan. Sekarang hati yang keras. Dulu gak taat, sekarang menjadi hati yang taat. Dan ayatnya yang ke-30 31, perhatikan. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatanmu yang kecil. Dulu dosa itu menjadi kesenangan, tetapi ketika Roh itu memimpin, berubah melihat dosa itu jadi mual, nggak suka. Itu saudara, luar biasa. Kalau Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita, sebabnya mari kita akan terus Roh Kudus memimpin kepada kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran, saudara. Ketika Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita untuk melakukan kebenaran, saudara. Melakukan kebenaran itu penting dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ini hal yang penting, saudara. Bagaimana dampaknya ketika kita itu melakukan kebenaran, saudara ya. Mazmur pasal yang ke-34 ada berkat, ada dampaknya ketika kita melakukan kebenaran. Mazmur 34 ayatnya yang ke-20 ya. Sudah ketemu? Mazmur 34 20 1 3. Enggak, betul ya. Kemalangan ya, kemalangan orang benar. Pasal 2, Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan, melepaskan dari semuanya itu. Ketika kita melakukan kebenaran, bukan berarti kita ini wah gak ada masalah gitu ya. Firman Tuhan katakan apa? Banyak atau sedikit masalahnya? Banyak. Tapi jangan berhenti di situ. Tuhan melepaskan, Tuhan tidak membiarkan orang yang hidupnya benar, saudara. Jangan kita takut, saudara. Ketika kita melakukan kebenaran, memang ada tantangan, ada masalah, ada beban, ada persoalan. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan melepaskan, Tuhan meluputkan. Contohnya dalam Alkitab Daniel. Daniel itu apa? Orang benar, melakukan kebenaran. Rupanya itu satu hari berapa kali? 3 kali, saudara ya. Melakukan yang benar, tapi harus masuk dalam gua singa. Apa di sana Tuhan tidak menolong? Tuhan menolong, saudara. Firman Tuhan katakan mulut singa itu dikantukkan sama Tuhan, saudara. Siapa yang bisa membuat mulut singa itu bisa tertutup?
tidak mau memakan daging. Itu karena Tuhan yang membela. Ketika Sadrak, Meshach, Abednego melakukan yang benar, tidak mau menyembah kepada patung, dimasukkan ke dalam dapur api. Bukan dapur api yang biasa, 7 kali lebih panas daripada api biasa. Bagaimana? Apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Firman Tuhan katakan, dari ujung rambut sampai telapak kaki tidak terjadi bau kebakaran. Aman. Jadi ketika kita melakukan kebenaran, Tuhan menolong. Ketika kita mengalami susah, ketika kita mengalami jatuh, Tuhan mengangkat. Itulah ketika kita melakukan kebenaran. Dan Amsal 11 ayatnya yang keempat. Amsal 11 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, Amsal 11 ayat yang keempat. Nah ini dulu pernah saya sampaikan juga ini. Pada hari kemurkaan, apa? Harta tidak berguna. Apa yang berguna? Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Paham saudara? Harta tidak menguntungkan pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran melepaskan dari maut. Ini loh saudara. Mari kita harus belajar bagaimana kita mengejar hidup dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus kau kebenaran. Di Yohanes 14, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus kebenaran, firman-Nya adalah kebenaran. Ketika saudara dan saya melakukan firman, berarti kita sedang menghidupi kebenaran dalam hidup kita. Ingat, semua kebenaran yang melepaskan kita. Ketika terjadi penghukuman air bah pada zaman Nuh, siapa yang diselamatkan? Hanya Nuh dan keluarganya. Mengapa hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan? Karena firman Tuhan mencatat, karena Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah, hidup bergaul dengan Allah. Yang lainnya semua mati karena dihukum air bah. Tetapi 8 orang, Nuh, istri Nuh, 3 anak dan 3 menantunya, dan binatang-binatang yang dibawa Nuh, semuanya mati karena penghukuman. Mereka walaupun punya rumah, manggrung-manggrung, usun itu, saudara, punya mobil, punya apa saja, ketika penghukuman terjadi, keselamatan dia, semuanya mati bersama harta bendanya ludes. Tetapi Nuh yang hidup benar, bergaul dengan Allah, tidak sama dengan dunia, tidak sama dengan zaman Nuh pada waktu itu. Mereka diselamatkan dari air. Demikian pula hidup saudara dan saya. Apa yang mau kita kejar hari ini? Mau ngejar harta dunia? Mau ngejar sesuatu yang wow di dunia? Sementara kita meninggalkan firman Tuhan, sementara kita enggak berfirman Tuhan. Firman Tuhan katakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Yang dikejar-kejar manusia enggak berguna ketika hari kemurkaan, tapi kebenaran yang akan melepaskan manusia dari maut. Mari pagi hari ini kita semua terbatas, saudara. Kita semua terbatas. Kita semua tidak mampu. Karena kecenderungan manusia itu adalah melakukan yang tidak baik. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai hidupmu dan hidupmu, Roh itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Izinkan Roh Kudus setiap hari, bukan kedalian kita, bukan ego kita. Hidup kita itu ada 2 pilihan, dipimpin daging atau dipimpin oleh Roh. Kalau dipimpin daging, menuju kepada kebinasaan, jadi seterunya Tuhan. Kalau dipimpin Roh, kita akan mendapatkan hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Yesus kau kebenaran. Ya, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan.
Kebenaran itulah yang menyelamatkan kita. Kebenaran itulah yang bisa meluputkan kita dari kesukaran-kesukaran hidup kita, dari penghukuman, dari setiap masalah-masalah. Karena Yesuslah kebenaran dalam hidup kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita menurut kepada firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang hidup dalam kebenaran. Dan Yesuslah kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kebenaran dalam hidup kami. Kau yang menyelamatkanku, Kau yang memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Yesuslah kebenaran. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau memberikanku hidup.
memimpin hidup kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membantu kita, untuk kita bisa melakukan kebenaran. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk memimpin kita, untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mengapa kita perlu hidup benar? Mengapa kita perlu hidup benar di hadapan Tuhan? Karena kebenaran itulah yang akan melepaskan kita. Harta ketika murka, ketika penghukuman, harta benda yang dicari banyak orang tidak berguna, tetapi kebenaran yang melembutkan, yang melepaskan. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita minta sama Roh Kudus. Kita masing-masing kita berdoa kepada Tuhan dari dalam dasar hati kita dengan kerinduan kita yang dalam kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Kau. Ada kalanya kami jatuh, ada kalanya kami lemah, ada kalanya kami kalah, tidak hidup dalam kebenaran. Ada kalanya yang hidup adalah manusia lama kita, yang muncul manusia lama kita ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang tidak menyenangkan. Manusia lama kita yang muncul, kedagingan kita yang memimpin kita. Hari saat ini Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus pimpin hidupku. Roh Kudus kuasai hati pikiranku seluruh hidup. Roh Kudus berotoritas, berkuasa atas setiap keluargaku. Karena hanya kebenaran itulah yang melepaskan kita dari maut, dari penghukuman. Haleluya. Kebenaran, hidup benar secara daging memang menyakitkan. Hidup benar secara daging sesuatu yang tidak enak. Tapi itu sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Haleluya. Terus minta, terus berdoa, minta Roh Kudus bekerja atas hidup. Berdoa Roh Kudus untuk berkuasa atas hati dan pikiranmu. Berdoa Roh Kudus untuk bekerja menguasai seluruh hidup, sehingga hidupmu bukan dikendalikan oleh aku, oleh ego, oleh kendalikan kita. Hidup kita dikendalikan Roh Allah yang memimpin kita kepada kebenaran sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ini menjadi doa kami pagi hari ini. Peganglah tangan kami Roh Kudus, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak jatuh, tapi kami bisa hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap kami pagi hari ini. Daripada lepas dari kami yang hadir pada pagi hari ini, kami perlu Kau. Terasa Paulus katakan, ingin yang baik yang dilakukan, tapi justru yang tidak baik. Kecenderungan manusia adalah melakukan hal yang tidak baik, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Sebabnya Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami pagi hari ini Tuhan, bantu setiap kami Roh Kudus, bantu kami Roh Kudus, setiap kami yang hadir saat ini, untuk kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk kami hidup dalam kebenaran, memimpin kami kepada seluruh kebenaran, bukan sebagian seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkuasalah atas hidup kami. Roh Kudus berotoritas atas setiap minggu terlepas meninggal di pagi hari ini. Berkuasalah atas setiap keluarga demi keluarga kami hari ini. Karena kami tahu pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran yang akan melepaskan. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan yang akan meluputkan. Tuhan yang akan menolong dalam kehidupan kami semua Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami setiap hari berpikir yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar, melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, melakukan kehendak daripada Engkau Tuhan. Itu semua bisa kami kerjakan ketika hidup kami dipimpin Roh Allah. Yang sulit akan Kau jadikan mudah Tuhan, yang berat akan Kau buat menjadi ringan, yang tidak mampu memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan firman itu. Hati yang keras Kau ubah menjadi hati yang lembut, hati yang tidak tahan Kau ubah menjadi hati yang taat, yang tidak bisa mengampuni Kau ubah untuk kami bisa mengampuni dan mengasihi. Itu semua hanya karena kuasa Roh Kudus. Sebabnya kami terus mengizinkan Roh bekerja dalam hidup kami. Bukan hanya setiap minggu, setiap kali, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Roh Kudus berkuasa atas seluruh hidup kami. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, bukan digerakkan oleh kedagingan, tapi hidup kami digerakkan Roh yang memimpin kami kepada kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, luar biasa. Kaulah yang menolong dalam hidup kami. Kami akan mampu melakukan karena Roh Kudus bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang terus mengingatkan, menegur kami, menasihati kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati kami semua yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Memulihkan hati kami. Kami mau bangkit menjadi terang. Hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kami dipulihkan untuk memulihkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Kau memberkati semua yang hadir, semua pelayan dan pelayan, untuk memberkati yang berulang tahun di sepanjang minggu ini.
Engkau memberkati kota, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan, mengembalikan miliknya Tuhan. Ajarkan kami belajar melakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan semuanya adalah bagi kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu semua dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kepulangan kami dalam pertolongan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika aku masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika aku pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati pekerjaan, usaha, bisnis, diberkati keluargamu, pelayananmu diberkati Tuhan, sekolah dan kuliahmu diberkati Tuhan. Apa yang menjadi doa, harapan dan cita-citamu diberkati Tuhan. Ketika aku di rumah, keluar rumah, Tuhan juga akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Esok sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk umat yang setia sampai pada akhir dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Selamat pagi.